Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofsatur Rosida, kelas 2018A, jurusan PG PAUD, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan rancangan permainan saya yang mengembangkan aspek sains pada anak usia dini. Nama permainan saya adalah Temepung, yaitu tenggelam, melayang, mengapung. Permainan Temepung bisa dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun. Permainan Temepung bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Guru ataupun orang tua mempraktikkan terlebih dahulu langkah-langkah permainan Temepung dan anak memperhatikannya. Setelah itu anak disuruh untuk mempraktikkan permainan Temepung sendiri yang telah dipraktikkan oleh guru ataupun orang tua. Permainan Temepung bisa dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun karena pada STPPA, anak usia tersebut sudah bisa menunjukkan kegiatan ataupun aktivitas yang menunjukkan eksploratif dan menyelidik. Berdasarkan jumlah pemain, permainan Temepung termasuk jenis permainan beregu, yaitu satu regu terdiri dari 3 anak. Berdasarkan sifat permainannya, permainan Temepung bisa mengembangkan kemampuan berpikir anak, sedangkan berdasarkan bentuk penyajiannya, permainan Temepung termasuk jenis permainan perlombaan karena untuk dilombakan mengadu regu yang satu dengan regu yang lainnya. Permainan Temepung termasuk dalam tahapan permainan kooperatif play, yaitu permainan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Ada tujuan yang ingin dicapai dan ada pembagian tugas. Tujuan khusus dari permainan Temepung ini adalah mengembangkan aspek sains pada anak usia dini. Karena pada permainan Temepung ini anak menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Sedangkan tujuan umum permainan Temepung adalah untuk mengembangkan sosial emosional anak, yaitu ditandai dengan adanya kerjasama antar teman sekelompoknya, ada tujuan yang ingin dicapai, dan ada pembagian tugas. Tujuan umum yang kedua adalah mengembangkan aspek bahasa anak, yaitu kemampuan menyimak peraturan permainan tersebut dan menyimak cara bermain permainan tersebut. Permainan Temepung termasuk dalam teori modern, yaitu pertama, teori kognitif Piaget dan Vygotsky, yang kedua adalah teori belajar sosial. Nah, permainan Temepung termasuk dalam teori kognitif, yaitu dalam permainan Temepung anak akan menggunakan daya ingat, daya tangkap, dan imajinasinya. Sedangkan dalam teori belajar sosial, anak akan mengembangkan sosial emosionalnya, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan teman sebayanya, bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan teman sebayanya. Temepung menggunakan alat dan bahan, yaitu alatnya adalah sendok, gelas, dan termos. Sedangkan bahannya adalah air, telur, dan garam. Berikut adalah langkah-langkah dalam permainan Temepung. Pertama adalah guru atau orang tua membagi anak menjadi beberapa kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 3 anak. Langkah yang kedua adalah guru atau orang tua menyiapkan alat dan bahan yang telah dibutuhkan. Langkah yang ketiga adalah guru atau orang tua menjajarkan 3 gelas air. Langkah yang keempat adalah guru atau orang tua mengisi masing-masing gelas tersebut dengan ketinggian air yang sama. Langkah yang kelima adalah guru atau orang tua tidak memberi garam di gelas yang pertama. Langkah yang keenam adalah guru atau orang tua memberi 3 sendok garam
di gelas yang kedua. Langkah yang ketujuh adalah guru ataupun orang tua memberi 5 sendok garam di gelas yang ketiga. Langkah yang kedelapan adalah guru atau orang tua memasukkan 1 telur di gelas yang pertama. Nah, pada saat itu telur akan tenggelam karena di gelas yang pertama tidak ada garam sama sekali. Nah, langkah yang kesembilan adalah guru atau orang tua memasukkan 1 telur di gelas yang kedua. Nah, pada saat itu telur akan melayang jadi telurnya itu berada di tengah-tengah gelas. Nah, karena pada saat itu telur kan sudah dicampur dengan 3 sendok garam. Nah, langkah yang ke-10 atau yang terakhir yaitu guru atau orang tua memasukkan 1 telur di gelas yang ketiga. Nah, pada saat itu telur akan mengapung. Mengapung berarti telurnya berada di atas permukaan. Karena apa? Karena pada gelas yang ketiga campuran garam lebih banyak daripada gelas-gelas yang sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu anak akan mempermainkan permainan temepung. Nah, anak akan diberi waktu 7 menit itu sampai kelihatan telurnya tenggelam, melayang, dan mengapung. Nah, jika anak melakukan permainan temepung di bawah waktu 7 menit itu sudah kelihatan telurnya tenggelam, melayang, dan mengapung, maka anak akan diberi reward ini, bintang tersenyum. Jika anak melakukan permainan temepung di atas waktu 7 menit, di atas 7 menit itu anak baru menyelesaikan telurnya kelihatan tenggelam, melayang, dan mengapung, anak akan diberi punishment berupa ini, stiker emoticon sedih. Jadi stikernya nanti ditempel di bajunya sini ataupun sebelah sini. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan permainan temepung yang saya buat sendiri. Yaitu pertama-tama mengisi gelas dengan ketinggian yang sama. Berikutnya adalah gelas yang pertama tidak perlu diberi garam. Gelas yang kedua diberi garam 3 sendok makan. Ini ya, 1, 2, 3. Gelas yang ketiga diberi 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu aduk ya. Diaduk sampai larut. Setelah itu, masukkan 1 telur di gelas yang pertama. Gelas pertama ini tadi tidak ada campurannya garam. Dimasukkan. Nah,
Ini telurnya akan tenggelam karena tidak ada campuran garam sama sekali. Nah, jadi ini sudah dapat disimpulkan bahwa yang gelas pertama tidak ada campuran garam sama sekali. Telurnya berada di bawah sendiri, di bawah permukaan, yaitu artinya telurnya tenggelam. Nah, gelas yang kedua ini tadi diberi campuran 3 sendok garam. Nah, telurnya ini akan melayang, yaitu melayang berada di tengah-tengah air, di tengah-tengah permukaan ini. Lalu gelas yang ketiga ini tadi diberi 5 sendok garam. Nah, telur akan mengapung, artinya telur berada di atas permukaan. Pembeda jurnal dengan rancangan permainan saya adalah kalau jurnal Science Journal dari Jonna Larsen dari University of Gothenburg, Sweden itu menggunakan tongkat untuk menyatakan tenggelam, melayang, dan mengapung. Kalau di permainan saya, di rancangan permainan saya itu menggunakan telur sebagai media untuk menyatakan tenggelam, melayang, dan mengapung. Sekian penjelasan rancangan permainan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.